pagi, selamat siang, salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Gimana nih keadaannya hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas setiap harinya ya. Oke, kita kembali lagi berjumpa di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar merupakan media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari narasumber terbaik, hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa sahabat pembelajar download di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa langsung aja cek website kami di www.indonesiabelajar.id atau follow Instagram kami di @indonesia_belajar.id. Jangan lupa juga untuk klik like pada laman Facebook kami indonesiabelajar.id. Bersama saya Cut Fitria di sini yang tentunya akan menemani sahabat pembelajar di seminar online Kamis hari ini. Oke, sahabat pembelajar, seperti hari Kamis biasanya, kami kembali menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak MG Danang Priyadi SPDM MCTM, seorang motivator, trainer, writer, author, adventurer, and Pathfinder Director Certificate yang sudah hadir tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, selamat pagi Pak Danang. Semangat pagi, salam ya selalu, salam Danang, data. Ya. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih sudah hadir juga Mas Muhammad Galih ya, Galih Foundation CEO-nya, dan Mas Cut Fitria dan Mbak Cut Fitria bersama teman-teman nih, termasuk yang dari Jogja, Mas Madipta dan yang lain-lain, nanti kita sebut satu-satu ya. Bapak Abdurrahman Siddiq, Mbak Nada Muslimah, Diva, Ibu Sulfah ya, lalu teman-teman Fitra Adiandio dan Nopen. Terima kasih, selamat datang dan selamat belajar di Indonesia Belajar. Silakan. Oke Pak, ya sahabat pembelajar, Kamis hari ini juga sangat spesial karena kita kehadiran Bapak Muhammad Gali SIKOM MSc, CTM CPOKR yang mana merupakan seorang kepala kantor urusan internasional Politeknik Tanah Laut yang sudah hadir tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mbak Media, Pak Danang, teman-teman semua Indonesia Belajar. Senang sekali rasanya bisa membersamai teman-teman semua di sini hari ini, dan mudah-mudahan apa nanti yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi teman-teman ya kenapa kita harus studi ke luar negeri dan kembali ke Indonesia. Oke, siap Pak Gali. Nah, sahabat pembelajar, topik hari ini nggak kalah menarik karena kita akan belajar tentang dari kampung study abroad, why not, yang mana akan dijabarkan secara lengkap sekali oleh Pak Muhammad Gali. Semoga kita semua bisa terinspirasi untuk lanjut study abroad. Nah, untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa langsung aja ketik di kolom chat atau klik raise hand. Nanti saat sesi diskusi tanya jawab akan kita persilahkan untuk interaksi dengan Pak Danang dan Pak Galih. Oke, sahabat pembelajar, tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung aja simak pemaparan motivasi mengenai dari kampung study abroad why not kepada Pak Danang dan Pak Galih. Kami silahkan. Oke, semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Baik, ya dari kampung studi abroad, why not? Nah, ini kita mengundang tamu istimewa menutup akhir tahun 2021 dengan bekal untuk selalu belajar. When a man stop learning, he stop growing. Jadi kita harus belajar terus ya. Ini terima kasih Bapak Muhammad Galih ini sebagai Kepala Kantor Urusan Internasional Politeknik Negeri Tanah Laut. Juga CEO dari Galih Foundation, luar biasa ya. Masih muda tetapi kiprahnya patut kita contoh dan kita ikuti. Insinyur Soekarno pernah mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit, andaikan jatuh, engkau masih ada di antara bintang-bintang. Nah, atau ada patah yang lain, ya, kita mesti mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, saya sudah pernah ke sana ya, untuk ke langit saya juga pernah terbang, naik pesawat terbang, jadi ya kita bisa belajar banyak tentang budaya, tentang alam, dan tentang keindahan yang Tuhan ciptakan. Nah, kita harus out of the box, keluar dari zona nyaman untuk ya mencari sesuatu yang lebih baik, terutama khususnya hari ini ya dari kampung studi abroad why not yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Galih sebagai CEO Galih Foundation. Kita ikuti, salam Danang, datang untuk menang. Silakan Bapak Muhammad Galih. Baik, terima kasih Pak Danang, ini luar biasa. Saya merasa sangat terhormat sekali
karena diundang oleh Indonesia Belajar dan Pak Danang ya telah mengorbitkan saya nih. Kebetulan kami ini sama-sama lulusan CTM ya, Certified Theocentric Motivator, dan beliau ini senior saya. Beliau batch 1, batch pertama, dan saya batch 4. Jadi jaraknya jauh memang, dan saya harus belajar lebih banyak dengan Pak Danang yang lebih pengalaman. Dan hari ini teman-teman semua, izinkan saya berbagi ya dengan teman-teman semua. Ini adalah pengalaman yang saya rasa perlu dibagikan agar bisa memang nanti teman-teman mendapatkan ya minimal terinspirasi ya dari apa yang saya sampaikan ini, dan nanti bisa melanjutkan studi ke luar negeri. Dan makanya hari ini saya kasih judul Pemuda dari Kampung Studi Abroad, Why Not? Kenapa tidak ya, walaupun kita dari kampung, walaupun kita dari pelosok, dari pedalaman, tetap kita kalau punya cita-cita tadi harus tinggi, harus jauh ya, supaya nanti minimal kalau mentoknya itu ya dalam negeri nggak apa-apa, nggak harus kuliah di Boston gitu ya, nggak harus kuliah di Amerika ya, kuliah di negeri sendiri juga bagus. Tapi kenapa kita harus studi abroad? Nah, ini nanti jawabannya ada di beberapa slide yang saya sampaikan, dan ini sekali lagi teman-teman, ini bukan bermaksud menggurui, bukan bermaksud apa-apa, saya hanya ingin berbagi pengalaman apa yang pernah saya rasakan, yang pernah saya coba terapkan di dalam kehidupan, sehingga ini memang best practice-nya dari saya sendiri. Baik, mohon izin Pak Danang dan teman-teman sekalian, saya adalah Galih, ya seorang dosen, seorang certified theocentric motivator, sama seperti Pak Danang, rep sales trainer juga. Kita sama-sama mendapatkan sertifikasi dari Capstone, Asia Tama, Tama, dan saya juga sebagai seorang CEO Galih Foundation. Galih Foundation itu apa? Tadi sempat saya berbincang dengan Mbak Fitria ya, jadi ditanya juga apa sih itu Galih Foundation. Nah, jadi Galih Foundation ini bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan. Kenapa saya membuat ini, organisasi non-profit ini? Karena memang saya merasa, dulu ketika saya ingin mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, mencari beasiswa itu sulit sekali. Kenapa? Karena tidak ada wadahnya di desa. Di kampung saya tidak ada wadahnya, tidak ada tempat saya mengadukan, bertanya, mencari informasi. Sehingga muncullah gagasan untuk membuat non-profit organisasi ini, supaya nanti memudahkan teman-teman menjadi wadah untuk media belajar dan yang lain-lain. Awalnya ruang lingkupnya memang saya buat tagline-nya langkah nyata membangun masyarakat di Banua, dan alhamdulillah ini sekarang meluas bahkan sampai ke luar negeri. Kita punya satelit di Taiwan dan di beberapa negara lain gitu ya. Satelit itu maksudnya teman-teman yang berada di sana gitu ya, untuk menjadi informasi kita, sumber kita. Baik, saya pernah ketemu dengan Pak Dino Patijalal pada saat itu, kita ada kegiatan ya, dan beliau menanyakan ini kepada saya gitu ya, Galih, sebagai seorang pemuda, coba tanyakan ini pada diri Anda gitu ya, what should I do for my beloved country? Ya, jadi coba tanyakan itu ke dalam diri teman-teman semua, apa yang harus saya lakukan untuk negara saya tercinta. Selama ini kita selalu meminta ya kepada negara kita, selalu kita yang meminta gitu ya, bahkan segala sesuatunya kita minta pemerintah seperti ini, tapi kita jarang memberikan kontribusi. Dan ketika kita lihat di Indonesia, ya sumber daya alam itu kita punya banyak, sumber manusia juga kita punya banyak ya, kita termasuk negara yang memiliki sumber daya manusia yang banyak, bahkan kita juga surplus ya demografi kita, ya kita banyak usia yang produktif dibandingkan dengan usia-usia yang sudah senior. Nah, tapi yang kita tidak miliki teman-teman adalah sumber daya global. Ini penting sekali sumber daya global ini teman-teman. Kenapa harus dimiliki? Karena memang nanti kita sebagai negara yang berkembang dan ingin menjadi negara yang maju, ini harus para pemuda-pemudinya memiliki sumber daya global. Jangan jadi katak dalam tempurung begitu ya, karena enak di daerahnya ya, karena merasa ya sudah seperti ini saja kehidupan saya. Tidak, kita akan terus ya, kita akan terus mencoba beradaptasi, mencoba bagaimana nanti dunia ini secara global nanti ya. Kita tidak heran ya pada saat AFTA dan MEA itu diresmikan, banyak tenaga kerja asing yang masuk ke daerah kita. Bahkan contoh di tempat kita sendiri ya, di Kalimantan Selatan adanya perusahaan tambang, tapi yang masuk kebanyakan yang para supervisor dan yang lain-lainnya adalah orang luar negeri. Kenapa? Ternyata para pemuda-pemudinya tidak memiliki skill yang mumpuni untuk itu. Apakah kita menyalahkan? Tidak. Ya, kita harus persiapkan dan kita harus coba untuk
mendapatkan yang namanya sumber daya global ini. Caranya gimana? Studi abroad, teman-teman. Itu adalah salah satu cara. Kenapa juga studi abroad? Dengan adanya nanti kita keluar dari Indonesia tadi, kita melihat negara lain. Ya, jadi kalau traveling, teman-teman, itu sama halnya kita membaca 100 buku. Ya. Jadi kalau teman-teman nggak traveling, misalnya baca 100 buku, itu sama saya kira dengan kita traveling gitu ya ke dunia luar, kita melihat, kita mengamati, mengobservasi, dan yang baik-baik itu kita bawa pulang, kita adaptasi, kita terapkan di tempat kita. Oke, baik. Selanjutnya ini Indonesia, teman-teman ya. Indonesia adalah negara yang luar biasa ya, yang ya kita menyampaikan bahwa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Saking banyaknya etnis gitu ya, kita berbeda suku, agama, ras, namun kita tetap satu, dipersatukan oleh Pancasila gitu ya. Nah, ini adalah kesempatan kita. Ya, jika dibandingkan dengan negara lain, teman-teman, memang kita secara sumber daya alam tadi kita punya ya lebih banyak. Ada negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam seperti kita, tapi mereka bisa maju dan makmur. Kenapa? Ya karena memang mereka tidak dimanjakan oleh sumber daya alamnya, sehingga mereka harus terus mencari gitu ya bagaimana caranya. Nah, kita seharusnya sebagai para pemuda-pemudi tadi juga harus memiliki yang namanya sumber daya global. Supaya apa? Supaya Indonesia bisa lebih maju. Kalau kita tanyakan kembali tadi yang diamanatkan oleh Dr. Dino Patijalal kepada saya, what should I do for my beautiful country? Tadi adalah kita makan dari bumi Indonesia, teman-teman. Kita minum dari bumi Indonesia dan kita menghirup udara dari bumi Indonesia. Terus masih layakkah kita tetap meminta begitu ya? Harusnya kita yang memberikan kontribusi. Apa yang bisa saya lakukan? Ya, minimal apa yang bisa saya perbuat supaya membantu pemerintahan di Indonesia. Selama ini kan berbeda, ya. Malah melahirkan kita dengan adanya pandemi ini ternyata malah bertambah kaum rebahan, malah bertambah hal-hal yang unfaedah gitu ya. Nah, ini sebenarnya tidak boleh terjadi, teman-teman. Pada saat seperti ini adanya bantuan teknologi, ada bantuan yang lain-lain, ini akan membuat kita semakin nyaman ya mencari informasi di dunia global. Ya, jadi teman-teman tetap untuk kita bisa memberikan kontribusi terhadap Indonesia ini, kita tidak ada cara lain adalah studi abroad ya. Keluar dari kampung kita, minimal kita kalau bahasa Nabi itu hijrah, teman-teman. Hijrah kita ke tempat yang lain, sehingga nanti ketika kita kembali, kita bisa membangun yang namanya perubahan, pergerakan. Dan ingat, sebagai seorang pemuda, kita punya kewajiban itu. Ya. Jadi jangan hanya jadi pemuda yang diam, menunggu perubahan itu terjadi, ya tidak akan terjadi. Perubahan itu harus ada yang menggerakkan. Baik, teman-teman. Di Theocentric Motivator ini ya, kami belajar ya bagaimana tujuan hidup. Nah, maka kami diajarkan oleh master teacher kami, Pak Eloisa Luku, ya, my purpose is to know God and make him known. Nah, kita diciptakan oleh Tuhan itu ya tidak ada yang lain. Kita diciptakan untuk beribadah kepadanya sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah di muka bumi ini, sebagai khalifah. Ya, tujuan kita adalah untuk beribadah. Dan ibadah itu tidak hanya kita sholat, puasa, naik haji, itu rukun Islam, teman-teman. Tapi ketika kita bekerja, kita belajar, itu juga ibadah. Ya, ada yang sering disebutkan gitu ya, tentulah ilmu ke negeri Cina, walaupun hadisnya tidak sahih gitu ya, tapi itu bagus, memotivasi kita untuk bisa, artinya di mana tempat terbaik untuk menuntut ilmu, maka kita berangkat, kita belajar di sana dan kembali. Jangan lupa kembali, jangan jadi anak yang hilang, kembali ke Indonesia untuk bagaimana nanti tujuan hidup itu bisa diterapkan di sana. Karena itu kerjaku adalah ibadahku, imanku kutunjukkan melalui cara dan hasil kerja terbaikku yang memberi manfaat bagi orang lain. Jadi teman-teman, sebaik-baiknya manusia memang adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ketika kita tadi kuliah ya di luar negeri, sudah bisa mengobservasi gitu ya, kira-kira apa yang bisa diterapkan di Indonesia, kita balik, minimal kita bisa memberikan manfaat-manfaat terbaik itu ya, dari segi disiplinnya kah, dari segi bagaimana mereka berpikir membangun tata kota, membangun peradaban ya. Jadi ada satu hal yang menarik, teman-teman, dan ini boleh teman-teman bayangkan, ketika kita switch satu negara gitu ya, atau satu orang di situ, satu kelompok orang misalnya, lah, mohon maaf, misalnya yang dari Amazon kita pindahkan ke
Tokyo. Yang di Tokyo itu ditaruh ke Amazon. Kira-kira 10 tahun kemudian apa yang terjadi? MRT yang begitu canggih, teknologi yang begitu canggih, di Jepang mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Karena apa? Karena mereka yang awalnya dari Amazon tidak terbiasa dengan hal itu. Ya, akhirnya banyak yang rusak teknologinya. Tapi bayangkan apa yang terjadi ketika yang orang Tokyo tadi ditaruh di Amazon, mungkin akan terbangun desa-desa kecil dengan penuh peradaban dan yang lain-lain. Ya, ini adalah salah satu contoh ketika memang permasalahannya adalah di sumber daya globalnya, ya. Bagaimana manusianya itu memiliki visi, misi, dan tujuan untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain, bahkan untuk kehidupan. Nah, ini juga diajarkan di CTM itu untuk bisa memahami ya sebagai apa kita diciptakan oleh Tuhan. Kalau produk itu mesti ya, pabrik itu menciptakan produk itu punya tujuan. Misalnya ini handphone, tujuannya untuk berkomunikasi jarak jauh dan yang lain-lain. Ya mungkin kalau orang zaman dulu melihat kita sekarang mereka bingung. Dulu teleponnya harus lewat jaringan kabel gitu ya untuk mengirimkan suara. Sekarang sudah lewat gelombang. Ya saking cepatnya perubahan zaman. Nah, tapi yang kita garis bawahi adalah setiap produk itu memiliki tujuan. Kita diciptakan oleh Tuhan tentunya juga memiliki tujuan tadi sebagai hambanya yang selalu gitu ya, selalu tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, kita tujuannya memang ibadah teman-teman, tapi caranya bagaimana? Ya caranya kita harus tahu ilmunya. Untuk mendapatkan ilmu itu, ya tentunya kita harus terus melanjutkan studi. Dan pilihannya adalah yang terbaik saat ini adalah studi abroad. Kenapa? Karena memang kebutuhan zaman teman-teman. Kita tidak bisa, bukan kita menyampaikan pendidikan di Indonesia belum bagus gitu ya, bagus pendidikan di Indonesia, tapi ketika kita bisa ya mendapatkan kesempatan untuk studi abroad, kenapa tidak? Apalagi kalau kita dari kampung ya, itu harapan dari warga kampung nanti ketika kembali kita bisa membawa perubahan-perubahan. Jadi memang harus ada rancangan teman-teman. Tujuan tadi kita desain rancangan kita, rencana keunggulan kita apa, misalnya saya mau di 2025 studi abroad gitu ya, kemana negaranya, jurusannya apa, itu harus dirancang. Dan ketika kita sudah mampu merancang itu, nanti kita mampu mengeluarkan potensi yang ada. Apa sih untuk mencapai tujuan tersebut, potensi apa yang saya perlukan? Misalnya, kemampuan berbahasa Inggris, atau kemampuan berbahasa Mandarin, bahasa Prancis, atau bahasa yang lain. Tergantung nanti dengan purpose kita, tujuan kita. Maka kita mendesain segala sesuatunya supaya memang mendukung dengan program yang kita inginkan. Nah, ini salah satu contoh tadi ya, ketika produk yang kita jalankan dan kita ingin segala sesuatunya kita munculkan potensinya. Maka di sini master teacher saya menyampaikan, Eloisa Lugu, pada saat seseorang menemukan tujuan penciptaannya, pemimpin sejati telah lahir. Nah, kita teman-teman saat ini pikirkan deh, ya kita mungkin kuliah karena disuruh orang tua. Kita mungkin kuliah karena ikut-ikutan teman. Nah, mulai saat ini kita harus melihat dulu tujuan hidup kita untuk apa. Dan ketika tujuan hidup kita itu sudah jelas, maka mudah untuk teman-teman menemukan potensi, membuat desain, dan menentukan tujuan hidupnya. Ya, jadi kalau rata-rata nih umur umatnya Nabi Muhammad itu 60 tahun gitu ya. Kalau sekarang teman-teman sudah berada di 20, 25, atau 30 tahun, ya berarti sisa separuh hidupnya itu untuk apa? Maka tujuan hidup itu tentunya kita buat sedemikian rupa, dunia wal akhirat gitu ya, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, kemudian dunia akhirat kita bisa menyesuaikan, maka kita desain teman-teman, sehingga nanti muncul potensi-potensi terbaik di dalam diri kita bisa nyaman pencapaiannya. Ya, oke, kita lanjut. Di sini ada success triangle gitu ya, yang kami pelajari juga di bukunya CTM itu, nanti boleh dicari bukunya, An Invitation TML ya. Jadi di dalam buku itu ada pembahasan tentang 3 ini, tentang motivasi dalam kehidupan, bagaimana nanti personal mastery-nya, bagaimana mengubah fixed mindset menjadi growth mindset, kemudian teamwork-nya, influence, dan yang lain-lain. Jadi ini adalah cara-cara yang nanti teman-teman bisa dapatkan ketika menyusun tujuan hidup tadi ya. Jadi untuk kuliah ke luar negeri, teman-teman nggak bisa kalau cuma semangatnya aja, motivasinya aja. Ada beberapa, ada endurance gitu ya, ada habitual yang harus dibangun ya. Kemudian people skill, communication skill-nya tadi ya, termasuk bahasa dan yang lain-lain. Jadi
perlu nih nanti ya untuk bagaimana membentuk satu ekosistem belajar bersama teman-teman, dan itulah yang kami lakukan di Gali Foundation. Kami membentuk satu ekosistem supaya teman-teman bisa belajar. Oh, tujuannya ke Taiwan misalnya. Oh, kita nanti belajar bahasa Mandarin, kemudian juga belajar bahasa Inggris sebagai pengantarnya. Caranya untuk mendapatkan beasiswa di sana seperti apa? Mendaftar di kampusnya seperti apa? Nah, itu juga kami lakukan ya. Jadi memang ada perencanaan yang baik ya. Jadi nggak bisa langsung ketika ini langsung mau berangkat, nggak bisa teman-teman. Kemudian Nelson Mandela juga menyampaikan, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Ya, jadi nggak ada cara lain teman-teman untuk mengubah dunia ini. Paling efektif itu adalah dengan pendidikan. Ya, jadi ketika kita mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, maka secara otomatis itu akan mengubah mindset kita tadi yang awalnya fixed mindset menjadi growth mindset. Fixed mindset itu seperti apa teman-teman? Contoh tadi ya, kita terkungkung jadi katak dalam tempurung. Ya udahlah, kuliah di dalam negeri aja, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Toh nanti, apalagi yang perempuan ini, mohon maaf, biasanya ngapain kuliah tinggi-tinggi jauh-jauh, toh nanti juga jadi ibu di rumah juga, masak juga. Nah, ini adalah contoh yang fixed mindset teman-teman. Tapi ketika dia berpikir growth mindset, oke, aku kuliah ke luar negeri, oke, nanti aku pulang ke Indonesia jadi ibu rumah tangga, tapi paling tidak nanti cara mendidik anaknya berbeda teman-teman. Ya, cara dia bergaul di lingkungan sosial berbeda. Ya, bukan berarti nanti karena sudah ada kesetaraan gender ya, kita bicara tentang bagaimana kita juga di Indonesia ini paham betul tentang kesetaraan gender. Banyak perusahaan yang mewajibkan ya harus ada memang karyawannya perempuan dan yang lain-lain. Tapi kembali lagi fitrahnya memang di rumah gitu ya dengan keluarga dan yang lain-lain. Tapi ketika growth mindset tadi, dia bisa mengeluarkan potensi-potensi yang ada untuk bisa memaksimalkan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan untuk hidupnya. Jadi nggak ada cara lain teman-teman. Education is the most powerful weapon ya to change the world. Okay, and if you want to change the world, ya take it, look at yourself and make a change ya. Jadi kalau mau merubah dunia, lihat diri kita dulu ya dan buatlah perubahan. Baik, ini teman-teman. Jadi kalau kita kuliah ke luar negeri, yang pertama ya kita bisa naik pesawat dulu gitu ya. Kemudian melihat dunia, dan setelah melihat dunia kita juga mendapatkan ijazah yang tentunya itu diakui gitu ya. Di dunia diakui secara global, dan itu akan membantu kita nanti dalam mencari pekerjaan. Tentu akan berbeda teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita jalan-jalan, traveling, itu sama dengan membaca 100 buku kalau menurut saya ya. Sekali kita berjalan traveling, karena kita langsung melihat, kita langsung menyentuh, langsung merasakan. Dan ijazahnya tentunya berbeda ketika kita melamar satu pekerjaan, ada nilai tambah, value yang ditambahkan di situ. Nah, inilah yang membuat kenapa kita harus study abroad. Walaupun kita dari kampung, teman-teman jangan minder, sama. Kita diberikan potensi oleh Tuhan itu sama, mau hidupnya di kampung, di desa, di pelosok itu sama. Jadi jangan minder ya dengan orang-orang yang ada di perkotaan atau yang di kota-kota besar. Memang mereka memiliki fasilitas yang lebih dibandingkan kita, tapi dengan adanya teknologi ya, thanks to the technology ini, kita bisa mengakses banyak pembelajaran, mengakses segala sesuatunya, dan kita bisa meningkatkan potensi itu. Yang kita ingin, yang harus kita miliki adalah mau dan mampu tadi. Mampu ini mampu dalam hal segala sesuatunya gitu ya, mampu untuk bersabar, belajar gitu ya, secara otodidak atau membentuk kelompok. Oke, lanjut. Kemudian ada networking gitu ya, bagaimana nanti kita bertemu dengan orang banyak, beda budaya, suku, dan yang lain-lain. Ini akan menambah nanti bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Tentunya akan sangat berbeda sekali gitu ya. Ketika kita sudah kuliah ke luar negeri, ketika kita kembali ke kampung, ya tetaplah kita nanti kearifan lokalnya tetap dijaga, budaya Indonesianya tetap dijaga. Namun kita bisa mengambil yang baik-baik dari tadi yang saya sampaikan, contoh kayak disiplinnya orang, bagaimana mereka bekerja, efektivitasnya, dan networkingnya itu bagaimana, itu yang perlu kita pelajari juga ketika kita kuliah di luar negeri. Ya, itu plus ya. Kemudian study abroad itu teman-teman tidak semudah memang membalikan telapak tangan gitu ya. Itu kenapa kita perlu yang namanya menggunakan SMART gitu ya. SMART goals gitu ya. Specific,
measurable, attainable, realistic, dan timely. Jadi ketika kita memang sudah menginginkan untuk kuliah ke luar negeri, secara spesifik kita harus tahu kita mau kemana, siapa nanti yang bisa membantu memberikan surat rekomendasi, ya, recommendation letter. Kemudian kenapa kita harus ke negara tersebut, kenapa harus jurusan tersebut, itu kita harus perhatikan dulu. Kemudian kriterianya, apakah memang ini bisa diukur. Oh, ada yang minta IELTS-nya 6,5, ada yang 7, ada yang TOEFL, ada yang TOEIC, ada yang GMAT, ada yang JRA. Apa itu? Nanti kita ukur kemampuan bahasa kita gitu ya, terukur attainable-nya bagaimana skill kita dalam hal komunikasi tadi yang minimal you can speak English fluently gitu ya, have functional level of French misalnya ya, basic Mandarin atau apapun itu jadi pendukung nanti di attainable kita gitu ya, bagaimana kita mendevelop baik itu attitudes gitu ya, abilities dan yang lain-lain. Terus ada realistik. Kira-kira kalau saya mau mengejar ini dalam waktu 3 tahun, apakah tercapai? Sangat mungkin tercapai, gitu ya. Jadi jangan menunggu di akhir begitu mau lulus, misalnya dari S1 atau dari D3, ataupun nanti yang sudah S2 mau ke PhD atau seperti apa, lihatlah apakah memang ini realistis untuk dicapai dalam beberapa tahun, dan timely, ini yang paling penting teman-teman, ya. Bagaimana kita memiliki spesifik tadi ya, tahunnya, ya, jadi tahun berapa memang kita ingin mencapai, maka perlu untuk itu kita perhatikan betul. Nah, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada kegiatan kali ini. Mungkin kita lebih banyak nanti diskusi tanya jawab, ya. Semoga nanti bisa menginspirasi teman-teman, dan jikalau ingin nanti bergabung pada kegiatan kami di Gali Foundation atau di Gali Akademik, silahkan di situ ada website kami, kemudian ada email dan WhatsApp dan nomor telepon. Kami sering melakukan kegiatan pelatihan ataupun nanti pengarahan-pengarahan untuk bisa studi abroad gitu ya. Demikian Pak Danang yang bisa saya sampaikan pada kegiatan kali ini. Saya kembalikan ke Pak Danang. Ya, terima kasih Pak Galih atas pemaparan motivasinya tentang study abroad, ini sangat inspiratif sekali. Nah, ini saya mau mempersilahkan sahabat pembelajar untuk yang ingin bertanya, silakan untuk ketik di kolom chat atau bisa klik raise hand. Nah, mungkin bisa saya awali dulu ya Pak ya, ini pertanyaannya untuk Pak Galih. Nah, tadi kan saya sempat baca nih Pak terkait purpose, design, sama potential. Nah, kira-kira kalau secara sederhananya nih Pak, bentuk sederhananya yang bisa kita lakukan melalui hal-hal kecil sehari-hari itu apa sih Pak dari purpose, design, and potential? Baik, terima kasih Mbak Fitri ya. Jadi ini luar biasa pertanyaannya. Ini memang tidak semudah secara teori ya, prakteknya setengah mati. Jadi saya itu memiliki yang namanya rancangan keunggulan. Nah, jadi beberapa tahun ke depan itu saya sudah miliki, saya ingin mencapai apa. Nah, ketika itu saya buat turunan, kalau sudah per tahun, per bulan, kemudian per hari itu apa. Contoh sederhana, pada bulan misalnya Januari, ya banyak ini orang yang membuat resolusi akhir tahun gitu ya. Oh, kalau Januari nanti mau diet gitu ya, mau ada pembakaran lemak gitu ya, mau ada ke gym dan yang lain-lain. Itu sama sih kayaknya setiap orang juga akan seperti itu di akhir tahun membuat resolusi gitu ya. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah kita membuat suatu program untuk pengembangan diri kita. Contoh tadi misalnya di bulan Januari saya ingin mempelajari tentang digital marketing. Maka saya kumpulkan literaturnya, saya kumpulkan buku-bukunya, dan sudah terjadwal. Jadi tujuannya jelas. Di bulan Januari saya ingin mempelajari digital marketing. Kemudian ya kita desain tadi kurikulumnya. Oh, saya belajar ada yang dari jurnal, ada yang dari YouTube misalnya, ataupun dari buku. Sudah jelas. Saya atur misalnya seharinya perlu 3 jam untuk belajar hal tersebut. Kemudian karena sudah ada tujuannya, sudah didesain dari kurikulumnya sedemikian rupa, maka potensi yang saya perlukan itu juga nanti akan kelihatan teman-teman. Nah, jadi dari hal tersebut ya nggak ada cara lain, memang harus ada preparation, memang harus ada segala sesuatunya yang kita rangkai, kita susun sedemikian rupa supaya nanti bisa mencapai apa yang kita inginkan. Ya, begitu Mbak Fitri. Kira-kira
harus memang dipraktekkan secara langsung gitu ya. Jadi apa yang kita inginkan langsung kita coba aplikasikan. Wah, luar biasa sekali Pak jawabannya. Padahal cuma sesimpel purpose, desain, dan potensial ya Pak ya, tapi sangat berpengaruh sekali mulai dari hal-hal kecil yang biasa kita lakukan. Nah ini saya mau nanya lagi nih Pak. Tadi kan saya baca-baca tentang realistis dicantumin sama Pak Gali. Nah gimana sih Pak caranya supaya kita bisa realistis tanpa diikuti dengan rasa pesimis? Baik, wah ini luar biasa ya pertanyaannya. Jadi ya terkadang kita membuat segala sesuatu, membuat yang namanya program, membuat rencana, ada yang terkadang tidak realistis gitu ya. Bahkan kita sendiri malah merasa pesimis dengan ini apakah bisa tercapai. Ini contoh sederhana Mbak Fitri, mudah-mudahan juga ini juga bisa menginspirasi teman-teman ya. Jadi kebetulan saya sekarang sedang menjalani PhD gitu ya di Taiwan, tapi saya mau berhenti, saya mau withdraw, udah semester 2. Kenapa? Saya punya tujuan, saya mau kejar yang paling tinggi. Saya mau coba daftar di MIT tentang bisnis. Kenapa? Sering saya belajar di YouTube gitu ya, ada open course-nya MIT, di sana saya belajar, saya tertarik. Kemudian saya taruhlah target untuk bisa belajar di sana, dan untuk mengejar IELTS 7.5 itu sulit sekali, 7.5 itu susah sekali, dan rata-rata harus 7 semuanya. Tapi dengan di situ, akhirnya kan kita punya semangat motivasi untuk terus mengembangkan kemampuan diri. Walaupun nanti tidak tercapai, ya minimal kita sudah berusaha mencoba. Jadi jangan sampai juga nggak realistik. Kalau misalnya 9 gitu ya overall skornya, ini nggak akan realistik dengan waktu 2 tahun. Nah, kita tahu mungkin kita perlu belajar lebih lagi untuk bisa lebih dapat skornya. Tapi kembali lagi ini bukan masalah skor, tapi tentang value, bagaimana kita memasukkan semuanya di sana. Nah, pesimis itu memang sering muncul di kita. Itu kenapa kita perlu orang lain. Ya, saya punya coach, saya punya mentor termasuk Pak Danang. Ya, bagaimana nanti 77 cara bodohnya buku beliau itu nanti bisa membantu gitu ya. Nah, ini yang memang kita perlukan. Jadi terkadang muncul yang namanya rasa pesimis, tapi ketika ada orang-orang terdekat kita yang memang bisa membantu kita dalam hal nanti apa sih next selanjutnya yang harus kami lakukan dalam hal ini, itu akan sangat membantu Mbak Fitri. Jadi kalau kita punya rasa pesimis itu wajar, karena kita sebagai seorang manusia punya yang namanya rasa ragu-ragu gitu ya. Nah, tapi kembali lagi ingat tujuan awal kita mau ngapain tadi, dan ketika sudah ada tujuannya maka jelas untuk kita untuk bisa mengejar tujuan tersebut. Wah, jawabannya ya Pak ya, amat sangat luar biasa karena kita harus kembali lagi mengingat tujuan kita, karena kalau kita udah lupa sama tujuannya pasti hambatan tuh rasanya susah banget Pak ya untuk diterobos gitu ya. Betul sekali Mbak Fitri. Jadi ya dalam hidup ini kan kita akan selalu ketemu dengan yang namanya mantan. Mantan itu apa Mbak Fitri? Masalah dan tantangan ya, masalah Iya. dan tantangan. Jadi ya kemana-mana kita akan ketemu mantan. Nah, tapi dari masalah dan tantangan itu mesti ada solusi. Tidak akan diciptakan masalah dan tantangan tanpa ada solusi. Jadi ketika ketemu mantan, wah ini kesempatan untuk saya untuk terus mengembangkan kemampuan diri. Harusnya senang kita ketika ketemu masalah, ketemu tantangan, kita harus senang dan jangan merasa tadi diri tidak mampu gitu ya. Kita diciptakan oleh Tuhan memiliki potensi itu tadi, melakukan yang terbaik. Jadi kembali lagi, ingat lagi. Dan kalau memang rasa pesimis, cari orang lain tadi untuk bisa membantu kita. Oke, siap Pak Gali. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk di room meeting nih Pak, dari Pak Nopen. Untuk Pak Gali, tips trik agar dapat mempraktekkan orang-orang yang suka pesimis menjadi selalu optimis. Gimana Pak? Baik, ini luar biasa juga Pak Noven ya. Jadi kenapa kita sebagai para pemuda-pemudi di Indonesia ini harus selalu optimis? Ya, karena memang kita ini, saya rasa kita memiliki keunggulan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan gitu ya. Kenapa kita dilahirkan di Indonesia? Pertama itu, kita tanyakan ke dalam diri kita sendiri. Kenapa dari sekian benua gitu ya, dari sekian banyak suku bangsa, kita dilahirkan, contoh sederhana misalnya saya dilahirkan di Palangkaraya, di Kalteng gitu ya, Kalimantan Tengah. Tapi saya dari kecil pindah ke Kalimantan Selatan, saya harus lihat dulu nih,
sebagai apa saya di sana diciptakan, dan kita memiliki potensi tadi yang berbeda-beda dengan orang lain. Nah, ketika tadi pertanyaannya ya oleh Mas Noven tadi, bagaimana agar selalu sifat pesimis tadi selalu menjadi optimis, ini adalah kita kembali lagi, kita diciptakan dari segala sesuatunya yang paling baik ya. Bagi teman-teman yang beragama Islam, kita percaya gitu ya. Yang Muslim itu percaya kita diciptakan sebaik-baiknya, sebaik-baiknya, dan diberikan akal gitu ya, dan nafsu juga oleh Tuhan untuk bisa mengelola yang namanya bumi ini. Nah, dari jutaan sel sperma yang keluar gitu ya, kok cuma jadi satu, kok cuma jadi Mas Nopen ya, kok cuma jadi Gali gitu, kok jadi teman-teman yang lain, kenapa enggak yang lain ya? Artinya kita dari dulu itu sudah jadi yang terbaik. Jadi jangan pernah pesimis ya. Kita diciptakan sebaik-baiknya, hanya kadang ada yang namanya mental block, teman-teman. Ya, kita merasa tidak bisa, dan itu dibatasi oleh pikiran kita sendiri. Ya, jadi mulai saat ini teman-teman harus ada di dalam dirinya ada girah gitu ya, bahwa kita ini adalah manusia terbaik yang diciptakan ya. Kita sudah diberi kesempatan hidup oleh Sang Pencipta, artinya kita yang terbaik. Jangan merasa tidak bisa. Kalau kita merasa tidak bisa, pasti tidak bisa ya. Jadi lihat, ketika tidak bisa berarti ada kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Kadang selalu kalah dengan mindset yang down. Nah, inilah teman-teman, kalau kita sendiri, kita akan merasa nanti terasing. Ya, Mas Noven ya, jadi perlu nanti ada coach gitu ya. Ada orang-orang yang memang nanti bisa menjadi mentor kita, atau bahkan teman-teman kita berkelompok. Ini kenapa manusia itu tidak bisa meningkatkan kemampuan otaknya, karena selalu sendiri. Berbeda dengan dolphin ya, lumba-lumba itu mereka bisa meningkatkan kemampuan otaknya lebih tinggi daripada manusia. Kenapa? Karena ada kepedulian sesamanya. Kalau pas ada kapal nelayan gitu ya, mereka bermain, mereka akan panggil teman-temannya. Oh, ini ada nelayan gitu ya, mereka kirimkan sinyal-sinyal. Tapi kalau manusia kan berbeda. Ketika dapat enaknya dia diam ya, kalau sakitnya dia baru mau ngomong. Nah, sebagai seorang manusia, ketika kita ingin meningkatkan kemampuan skill tadi, kita tidak bisa harus ada orang lain yang membantu kita. Ketika kita down, kita bisa ceritakan apa yang menjadi permasalahan. Ya. Dan terkadang juga harus memiliki kemampuan effective listening gitu ya, untuk mendengarkan. Ketika misalnya ada yang cerita gini, malah kita kasihkan solusi. Sebenarnya itu hal yang keliru gitu ya. Karena dia cuma perlu didengarkan. Nah, jadi nanti carilah orang, Mas Noven ya, yang memang Mas Noven percaya, untuk bisa berbagi, untuk apapun itu, dan sampaikan mimpi besar itu harus disampaikan ya. Jangan merasa selalu kalah. Pemilihan kata itu juga ya, ketika kita melihat permasalahan, wah sudah ada rasa seperti apa, itu nanti akan mempengaruhi action kita. Tapi ketika kita melihat permasalahan, wah ini saatnya saya mendapatkan pembelajaran baru, berbeda Mas Novel. Jadi ketika ada permasalahan, kita merasa down, kita perlu orang lain yang support kita. Begitu ya, Mas Noven ya. Oke, siap Pak Gali. Semoga tercerahkan untuk Pak Noven yang sudah bertanya tadi. Nah, kita sudah terhubung dengan Pak Danang. Gimana Pak untuk materi hari ini? Mungkin ada yang ingin Pak Danang sampaikan, silakan Pak. Halo, saya ini semangat semua ya, sekali karena teman asistensi dari teman-teman ya, Bro Muhammad Raihan Marta Dinata, ada Mbak Yulis Fitri, Alvera Fernanda Sari, ada Bro Afturrahman Sidik, lalu Mbak Ayu Asari, Mbak Dina Harifah, Mbak Nada Muslimah, Mbak Sulfah, Mbak Diana Permatasari, Mbak Dina Permatasari, Mas Dipta ya dari Mas Nur sendiri tadi sudah ya, lalu setia Indonesia Belajar, terima kasih. Mas Randi Armada Yuda, lalu Ibu Arlin. Ya, oke Pak Gali, kita ada pertanyaan lagi nih Pak untuk Bapak. Halo Pak Gali.
kejadian Indonesia untuk ya menginspirasi ya, dari sampai oke dari tengah sampai lorote. Ya kalau menambah sedikit, ya pun juga dari teman-teman gimana mereka dari luar negeri, saya belajar bahasa Inggris dari ya biasa elementary, TOEFL. Dari situ saya belajar S2 manajemen. Waktu SMP dari teman Mas sampaikan saya bisa berhubungan dengan radio si Australia, ABC Australia, BBC, NHK, lalu di Pines, lalu nah itu seperti itu kita dapat pemandangan dari Ya, oke Pak Galih, kita ada lagi nih Pak pertanyaan untuk Bapak. Yang mana tadi kan kita dari tadi udah bahas tentang study abroad ya Pak. Nah ini kalau misalnya nih Pak, anak-anak muda pada sekolah dan lanjut kerja di luar negeri, apakah tidak ada resiko akses sumber daya manusia akan berkurang di Indonesia? Ataukah justru itu malah membuat pengaruh kemajuan di Indonesia? Silakan Iya, Pak. sepakat Mbak Fitri ya. Jadi memang inilah yang sering terjadi ketika kita kuliah di luar negeri, kemudian ada tawaran yang menarik di sana, dan apakah kita menerimanya atau tidak, kembali lagi itu ke personalnya ya, bagaimana nanti kita merasa nasionalismenya seperti apa. Jadi jujur Mbak Fitri, setelah saya selesai kuliah waktu itu, saya langsung ditawari kerja juga, dan jika dibandingkan, mohon maaf, gajinya gitu ya, fasilitasnya itu berkali-kali lipat gitu ya. Saya sebagai seorang manusia tentunya juga tertarik sekali ya dengan hal tersebut gitu ya. Tapi ketika kita memikirkan yang namanya tadi nasionalisme, kemudian tujuan awal kita tadi mau apa, maka kita akan kembali dan mengabdi. Nah, jadi tidak ada masalah sebenarnya ketika teman-teman kuliah, lanjut di luar negeri, kemudian nanti bekerja, tidak jadi masalah juga sebenarnya ya. Yang penting tetap membawa nasionalisme Indonesia, tetap menjadi yang namanya perwakilan Indonesia di luar negeri ya, diaspora kita. Dan ini yang paling penting, kembali lagi bagaimana tujuan awal kita tadi. Kalau saya memang ketika ke luar negeri hanya ingin belajar dan saya harus kembali ke Indonesia. Karena memang Indonesia perlu kita, Indonesia butuh kita sebagai pemuda-pemudi yang siapa lagi, kita lah pemegang tongkat estafetnya gitu ya. Jadi saya sendiri alhamdulillah akhirnya tidak mengambil kesempatan itu. Saya bilang terima kasih atas tawarannya, namun saya punya kontrak dan saya punya rencana lain untuk bisa nanti bekerja di Indonesia. Dan alhamdulillah ya, dengan ini saya merasa lebih bermanfaat tadi ya. Mungkin manfaatnya kalau saya ambil pekerjaan itu manfaatnya hanya untuk saya dan keluarga. Tapi ketika ini kembali ke kampus, bisa berbagi dengan yang lain, ya bisa membangun tadi, menggali foundation yang langkah nyata membangun masyarakat di Banua, kita merasakan manfaatnya yang berbeda. Jadi saya tidak akan mengklaim gitu ya bagaimana, tapi kembali lagi ke teman-teman semua, ketika nanti kuliah di luar negeri dan mendapatkan pekerjaan, boleh kalian ambil, tapi jangan lupa, jangan jadi anak hilang ya, tetap Indonesia, NKRI itu harga mati ya. Jadi terus kita berjuang dari segi manapun. Walaupun bekerjalah di sana, tapi harus jadi yang top manajemennya gitu ya. Nanti kita bisa panggil banyak karyawan, banyak orang-orang Indonesia untuk bekerja di situ. Ya sama kayak teman-teman saya yang orang India, orang Vietnam, mereka kalau bekerja dan jadi top manajemen, nanti dipanggil tuh teman-temannya untuk bisa bekerja di sana. Nah, seperti itu teman-teman ya, supaya kita nanti bisa lebih apa ya, bahasanya tuh bisa lebih memberdayakan yang lain. Oke, siap Pak Galih, jawabannya sangat mencerahkan, khususnya bagi para pemuda nih yang ada di Indonesia Belajar saat ini di Zoom meeting ini. Nah, ini ada mahasiswanya Pak Galih yang sudah kirim pertanyaan nih Pak di kolom chat dari Mbak Zulfa. Ini mau izin bertanya, apakah untuk mendapatkan beasiswa kuliah ke luar negeri harus memiliki prestasi dan nilai yang sempurna? Dan bagaimana cara untuk menggali kemampuan atau potensi yang ada di diri kita untuk mencapai suatu potensi? Silakan Pak. Baik Mbak Zulfa ya. Ya tentunya
ketika kita ingin kuliah ke luar negeri tadi, kita akan menyusun yang namanya portofolio kita gitu ya. Kita akan membuat resume. Nah, ketika kita berprestasi, ada prestasi kita misalnya dari segi apakah itu nanti misalnya dari segi akademik atau dari non akademik, itu akan sangat membantu. Kenapa? Karena si pencari beasiswa akan melihat itu ya. Kalaupun tidak berprestasi secara akademik, mungkin kita bisa aktif di organisasi, misalnya sebagai ketua kah, sebagai apakah yang memang nanti bisa dilihat si pemberi beasiswa. Sebenarnya untuk kuliah ke luar negeri itu gampang sekali teman-teman. Yang menjadi masalah adalah bagaimana mencari beasiswanya. Nah, jadi ketika nanti kita melamar beasiswa, itu akan dinilai dari segi akademik, dari segi prestasi tadi. Nah, pertanyaannya juga bagaimana supaya bisa tadi, ya kembali yang seperti penjelasan saya tadi, harus disusun rancangannya dari awal. Makanya ketika sudah ada susunannya, kita bisa, oh semester ini saya harus berprestasi, nilainya harus bagus, dan minimal biasanya memang kalau bisa cum laude itu lebih bagus. Kenapa? Karena itu yang dicari sebagai persyaratan beasiswa. Ya. Dan ada memang tips triknya teman-teman untuk bisa lebih berprestasi tadi. Dan mohon maaf ini hanya untuk memotivasi teman-teman semua ya. Ketika diterapkan rancangan tadi, preparation itu tadi, itu bisa membawa kita ke tingkat yang lebih baik ya. Contoh ya, saya waktu itu menerapkan ini untuk master saya dan apa yang terjadi? IPK saya 4 teman-teman. Karena apa? Karena memang sudah disusun, dirancang sedemikian rupa. Oh, semester ini harus belajar ini. Resource-nya di mana? Walaupun waktu itu pengajarnya banyak bahasa Mandarin, saya kembali belajar lagi nanti ya. Cari lagi sumber referensi untuk menambah pemahaman. Jadi kita tidak menerima satu informasi saja, banyak informasi yang lain. Nah, susun ya ketika sudah tujuannya tadi jelas, kita desain kurikulumnya, maka kita akan memunculkan potensi-potensi tadi. Jadi tidak bisa hanya menunggu, hanya menerima dari profesor atau dosennya, kita yang harus aktif supaya memang meningkatkan kemampuan kita sendiri tadi. Ya, jadi nanti kalau Mbak Zulfa mau kuliah ke luar negeri dari sekarang belum terlambat ya untuk bisa menyusun segala sesuatunya tadi. Rancangan keunggulan diri kita itu seperti apa itu disusun dari sekarang. Ya, jadi harus jelas. Baik, terima kasih kepada Mbak Zulfa juga atas pertanyaannya. Semoga tercerahkan ya Mbak. Jadi kuncinya ada di designing purpose ya Pak ya. Didesain tujuannya harus direncanakan dengan matang. Nah, ini kita sudah terhubung lagi dengan Pak Danang. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak, silahkan. Ya, oke Pak Gali, ini sambil kita tunggu Pak Danang lagi. Ini saya mau tanya-tanya lagi, saya penasaran banget nih Pak sama Gali Foundation yang sudah berdiri dari tahun 2015 kalau nggak salah ya Pak ya. Kenapa? Satu. Nah, Di tempat sinyalnya lagi kurang bersahabat ini. Di tempat saya juga mulai hujan nih, Pak Fitri. Jadi agak naik turun juga sinyalnya. Oke Pak, ini tadi saya sempat kulik-kulik tentang Gali Foundation. Nah, sudah dari 2015 berdirinya ya Pak ya, benar ya Pak? Nah, Betul, 2015. tantangan terbesarnya itu ada di tahun berapa nih Pak? Sampai di 2021 ini? Ya Mbak Fitri, 2015 itu kita mendirikan secara mental passion di atas kertas dulu. Jadi selama 1 tahun itu kita coba dulu kalau orang berbisnis itu kan bisnis kanvasnya seperti apa. Jadi kita fokuskan karena memang preparation ini penting sekali bagi saya. Jadi saya selalu dari awal itu menyiapkan segala sesuatunya. Kita siapkan dulu di atas kertas. Ketika sudah fix secara mental creation, 2016 baru kita jalan program-program itu. Nah, hambatannya apa? Alhamdulillah selama ini tidak ada hambatan yang terlalu serius. Biasanya orang selalu bermasalah dengan pendanaan, budgeting, dan yang lain-lain. Kita karena memang didukung oleh banyak organisasi, banyak instansi, bahkan dari pemerintah daerah, provinsi, pusat, kita mencari peluang-peluang. Dan kami tidak pernah memberikan yang namanya proposal, Mbak Fitri. Kita jangan sampai sebagai seorang pemuda itu punya mental yang minta-minta gitu ya, ngasih proposal. Kita berikan solusi-solusi program. Misalnya ada program yang kita buatlah program itu, kita ketemu misalnya satu instansi,
kami menawarkan di sini ada. Nah, kita hanya minta fasilitas, biasanya fasilitas ya untuk bisa kita menerapkan pembelajaran tersebut. Contoh sederhana kayak biasanya kita berikan atau kita kerjasama dengan Dispusip, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Kita minta fasilitas di sana, misalnya ruangan untuk belajar bahasa Inggris bersama-sama, misalnya hari Sabtu, atau bahasa Prancis, atau bahasa Mandarin. Nah, di situ kita minta fasilitas. Bahkan mereka akhirnya, oh karena aktif, kita kasih konsumsi ya, kita kasih ini ya. Nah, kemudian mereka punya program-program yang lain. Nah, inilah cara-cara kami ya. Jadi kami memang menghindari cara untuk meminta tadi, dan ini kita ajarkan ke teman-teman juga bagaimana berjejaring. Jadi ketika sudah menerimakan pembelajaran itu, kamu wajib mengajarkan kepada 2 orang. Ketika sudah menerima, ajarkan lagi kepada 2 orang. Ini yang kita coba terapkan dan alhamdulillah bertahan sampai saat ini. Bahkan kita juga sudah memiliki yang namanya penerbit. Kita juga sudah memiliki jurnal internasional. Ya, jadi ada pelatihan penulisan jurnal, pelatihan yang lain-lain juga yang akhirnya menjadi income kita untuk memutar roda organisasi tadi. Karena dari awal itu memang kita niatkan ini non-profit organization, tapi ya sedikit banyaknya memang lebih banyak keluar uang yang di kantong saya, Mbak Fitri ya. Jadi kita juga harus komitmen, kita sampaikan kepada istri di rumah bahwasanya ini adalah salah satu hal yang membuat saya senang, dan ya mungkin sebagian dari gaji saya akan sisihkan untuk ini, tapi yang jelas ini ada manfaatnya untuk orang lain. Jadi perlu ada komunikasi juga, kita jangan sampai nanti di rumah ya malah ribut gitu ya, kenapa ini uang gajinya kok terpotong banyak sekali untuk kegiatan. Waduh, ini menarik sekali Gali Foundation ya Pak. Ini kira-kira kalau boleh tahu, sudah ada berapa banyak mahasiswa nih Pak yang tergabung sebagai Ya, anggota dari Gali Foundation, dan trainernya atau fasilitatornya ada berapa orang Pak? baik. Jadi untuk dari tahun 2015 itu, kalau pelatihan kita yang mengikuti itu tentunya sudah lebih dari 3.000 orang, baik itu pesertanya dari SMK, SMA, kemudian dari yang teman-teman mahasiswa, bahkan ada yang dari instansi gitu ya, dari beberapa dinas. Kemudian untuk apa namanya, tim kita yang mengajar tadi, jadi yang jadi volunteer itu ada banyak sekali Mbak Fitri, tapi yang tercatat di kami itu ada sekitar 21 orang, jadi mereka dari berbagai bidang. Ya, jadi kayak pelatihan bahasa Inggris, itu bukan saya yang ngajar gitu ya. Pelatihan bahasa Mandarin bukan saya juga. Saya hanya berikan fasilitasi, kemudian ada volunteer yang memang mau. Nah, kebetulan kan dosen itu biasanya perlu ada pengabdian pada masyarakat. Ini juga jadi wadah mereka untuk menjadi pengabdian pada masyarakat. Kemudian semua kegiatan kita ini tadi kita selalu koordinasikan dengan yang namanya tim ya, ada pembina, ada pengawas, kemudian pelindung dan yang lain-lain. Nah, jadi di situ kita memang bagaimana caranya kita komunikasinya kita jalankan supaya nanti tidak ada kekeliruan gitu ya. Nah, di situ bahkan kami sendiri biasanya sering mengadakan kegiatan untuk pelatihan peningkatan kompetensi, termasuk ketika saya diberikan kesempatan untuk bergabung sama-sama dengan Pak Danang juga di keluarga besar TML gitu ya, menjadi keluarga besar CTM ini, saya difasilitasi oleh apa namanya, yayasan gitu ya untuk bisa mendaftar, meningkatkan kemampuan dalam hal mendapatkan sertifikasi tadi. Jadi ini tempat kita sebenarnya, ekosistem kita untuk pengembangan diri secara pribadi. Ya, baik Pak. Mungkin dari Pak Danang ada yang mau disampaikan Pak untuk Gali Foundation atau Study Abroad di sesi hari ini, silahkan Pak. Ya, baik Pak Gali. Ini mungkin Pak Danang lagi ada kendala ya Pak ya di sinyalnya, mungkin karena lagi hujan deras juga di luar. Nah, untuk penyampaian hari ini Pak, ini sekarang sudah masuk ke timingnya closing statement. Kami persilakan kepada Pak Gali untuk memberikan closing statement di sesi hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Jadi buat teman-teman semua ya yang mengikuti Indonesia Belajar, ya tentunya kita dari
buayan sampai ke liang lahat itu tugasnya adalah belajar dan memantaskan diri. Jadi buat teman-teman semua, yang sering saya sampaikan juga kepada mahasiswa saya ataupun yang bertemu saya ya, biasanya saya sampaikan, sometimes in this world you don't have to understand to do something, but do something and then you will understand why. Terkadang kita tidak harus tahu melakukan sesuatu, tapi lakukanlah, maka kita akan tahu. Yang paling penting di sini adalah action, teman-teman. Kita lakukan, kita buat suatu perencanaan, dan jangan hiraukan apapun itu. Ketika kita sudah membuat perencanaan, maka jalankan itu. Ketika kita gagal, artinya kita punya kesempatan untuk memperbaiki. Ya. Dan sebagai seorang pemuda, sebagai seorang pemudi, kita memiliki peranan khusus untuk nanti menyambut tongkat estafet ke depan. Bagaimana nanti Indonesia emas yang diinginkan itu di tahun 2024, ya, itu bisa terjadi. Ya, ini tugas kita bersama. Maka buat teman-teman semua, jangan patah semangat, terus tingkatkan kemampuannya, belajar terus, dan studi abroad, teman-teman. Nggak ada cara lain. Kalau teman-teman ingin cepat, kita harus melihat dunia luar. Dan bawa semua yang baik-baik itu tadi, dari segi disiplinnya, dari segi teknologinya, bawa. Jangan sampai nanti kita hanya menjadi penonton. Jadi untuk teman-teman semua, terus semangat, ya. Jangan mudah putus asa. Sebagai seorang pemuda, itu haram untuk berputus asa. Dan ketika teman-teman selalu dapat kesibukan, itulah manfaat yang sebenar-benarnya hidup. Dan ketika teman-teman berada pada saat waktu luang, tidak ada kegiatan, itu mudarat, teman-teman. Ya. Jadi terus kembangkan diri, mumpung masih muda, terus buat kesalahan, cari masalah dan tantangan, tentunya nanti kita akan banyak belajar dari situ. Pengalaman itu yang nantinya akan menjadi bekal kita di masa depan. Terus semangat dan buatlah perubahan. Terus semangat dan buatlah perubahan dari Pak Galih yang menutup sesi seminar hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Galih atas pencerahan hari ini. Terima kasih ya Pak. Dan terima kasih juga untuk seluruh sahabat pembelajar terima kasih juga untuk seluruh sahabat pembelajar di Indonesia. Nah, jangan lupa juga nih untuk klik like, comment, subscribe, dan share channel YouTube Indonesia Belajar ke seluruh sahabat pembelajar di Indonesia. Nah, saya Cit Fitria, mohon izin pamit undur diri. Kita akan bertemu lagi di seminar online Indonesia Belajar di tahun 2022. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik dan sehat selalu. Tetap semangat, jaga kebersihan, dan patuhi protokol kesehatan. Selamat sore dan semangat pagi.